Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 47 dengan kelompok Lalu Arya Anjas Pradana, Budi Sofwan Setiawan, Yazid Albastomi dengan materi model pemasangan tulangan pada balok kolom sesuai seismic design. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, baik, kita akan masuk ke materi. Konsep dasar kapasitas. Konsep desain kapasitas ini merupakan suatu konsep desain yang telah cukup lama digunakan dalam merancang suatu bangunan. Sebelum ditemukannya konsep desain kapasitas, dalam merancang suatu bangunan digunakan konsep strength atau basic design, di mana konsep ini hanya terpaku dalam hal menyediakan struktur untuk menahan beban-beban lateral tertentu. Perancangan dengan dasar desain kapasitas ini harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Mekanisme keruntuhan struktur ditentukan sehingga saat terbentuk sendi plastis pada komponen struktur tidak terjadi keruntuhan. 2. Mekanisme sendi plastis sedapat mungkin dipilih sedemikian rupa sehingga transfer energi terbentuk secara maksimal, misalnya perancangan strong column atau weak beam. 3. Sendi plastis dirancang dan diberikan pendetailan yang memadai sehingga sendi plastis menjadi detail. 4. Mekanisme sendi plastis hanya dilakukan oleh sekelompok struktur lentur atau factorial action. Deformasi intelastik akibat geser tidak diizinkan dengan memberikan kekuatan yang cukup. 5. Komponen struktur di luar sendi plastis lentur harus dirancang lebih kuat sedemikian rupa sehingga selama mekanisme sendi plastis terbentuk, komponen struktur ini bersifat elastik. 6. Harus ada jaminan selama mekanisme sendi plastis terbentuk dengan deformasi yang relatif besar. Struktur tidak mudah runtuh. Dalam hal ini, mekanisme disipasi energi dari sendi plastis harus berfungsi secara maksimal. Analisa beban gempa secara statik dan dinamik. Tata cara perancangan ketahanan gempa untuk bangunan gedung SNI 03-1726-2002 besarnya base shear 6 adalah V1 sama dengan C1 kali I per R kali WT, di mana C1 sama dengan faktor respon gempa, I sama dengan faktor keutamaan, R sama dengan faktor reduksi gempa, WT sama dengan berat total bangunan. Diktalitas struktur bangunan. Faktor diktalitas struktur gedung Mu merupakan rasio antara simpangan maksimum struktur gedung akibat pengaruh gempa rencana pada saat mencapai kondisi di ambang keruntuhan. Delta M dan simpang struktur gedung pada saat terjadinya pelelehan pertama delta Y yaitu 1,0 kurang dari mu sama dengan delta M per delta Y kurang dari delta M. Kurang dari mu M. Nilai mu sama dengan 1,0 adalah nilai faktor diktalitas untuk struktur gedung yang berperilaku elastik penuh, sedangkan mu M adalah nilai faktor diktalitas maksimum yang dapat direncanakan oleh sistem struktur gedung yang bersangkutan seperti pada tabel berikut. Taraf kinerja gedung mu dan R. Elastik penuh 1, mu-nya 1, R-nya 1,6. Diktalitas Frisal 1,5, R 2,4, dan seterusnya. Diktal penuh 5,3, R-nya 8,5. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Yazid Albastomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Albastomi dengan NIM 4181100142. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kawan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan konsep Performance Based Seismic Design atau disingkat PBSD. Konsep ini merupakan pembaharuan dari konsep desain kapasitas, di mana pada konsep Performance Based Seismic Design komponen-komponen non-struktural juga
Dalam konsep performance-based seismic design dikenal istilah performance objektivitas, yaitu tingkatan kapasitas struktur suatu bangunan yang diinginkan terhadap beban gempa yang diberikan. Tingkatan kapasitas ini dikenal juga sebagai seismic performance level dari satu bangunan. Performance level tersebut terdiri atas dua bagian utama, yaitu structural performance level dan non-structural performance level. Structural performance level sendiri terbagi atas immediate occupancy, damage control, life safety, limited safety, structural stability. Untuk non-structural performance level yaitu operasional, immediate occupancy, life safety, reduced hazard, non-considered acceptance kriteria untuk komponen struktur. Teman-teman bisa lihat gambarnya seperti ini. Gambar ini menunjukkan kurva idealisasi gaya terhadap lendutan yang digunakan untuk mengidentifikasi acceptance kriteria dalam hal kontrol deformasi terhadap aksi komponen dan elemen struktur. Respon linear terjadi pada titik A dan kelelehan terjadi pada titik B. Respon dari B ke C merupakan respon elastis-plastis yang mengacu pada fenomena strain hardening, merupakan titik yang menunjukkan kekuatan komponen, dan nilai absisnya yang merupakan deformasi menunjukkan dimulainya degradasi kekuatan struktur atau garis CD. Pada titik D, respon komponen struktur secara substansial menghadapi pengurangan kekuatan menuju titik E. Untuk deformasi yang lebih besar dari titik E, kekuatan komponen struktur menjadi 0. Ini adalah tabelnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya, metode first over analysis. Dalam melakukan analisa terhadap kemampuan suatu struktur menahan beban gempa, dapat dilakukan secara elastis atau linear maupun inelastis atau non-linear. Analisa secara elastis menghasilkan indikasi kapasitas elastis dari suatu struktur dan mengidentifikasikan di mana kelelehan pertama terjadi. Namun, analisa secara elastis ini tidak dapat memperkirakan mekanisme keruntuhan dan retribusi gaya selama masa lelehnya. Analisa secara inelastis atau non-linear membantu menunjukkan bagaimana perilaku suatu bangunan terhadap bentuk keruntuhan yang diidentifikasi dan potensi keruntuhan secara mendadak. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lalu Aryanus Pradana akan melanjutkan pembahasan dari saudara Yazid Al-Bastami. Program ETAPS dan SAP 2000. Berikut adalah opsi menu utama yang terdapat pada program SAP 2000. Pertama, File, merupakan opsi menu yang paling dasar. Edit, menu ini digunakan untuk merubah data grid yang dimasukkan. View, tampilan model dapat ditentukan sesuai dengan keinginan pembuat model. Define, digunakan untuk menentukan jenis material yang digunakan. Draw, menu ini digunakan untuk menggambar model. Asigen digunakan untuk memberikan pembebanan pada model struktur. Analisis, digunakan untuk menganalisa model struktur berdasarkan parameter-parameter yang dapat ditentukan sendiri. Display, model struktur yang telah dianalisa dapat dilihat perilaku
lendutan, atau gaya-gaya dalam yang dialami oleh model struktur. Desain. Menu ini digunakan untuk mengecek apakah model struktur mampu dan kuat menahan beban yang diberikan. Kriteria perencanaan join balok kolom. Pertama, kriteria desain. Kedua, gaya geser pada join balok kolom. Ketiga, tipe join balok kolom. Kriteria desain. Pada perancangan join balok kolom perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Ketahanan join terhadap deformasi dan penyaluran gaya geser dari rangka struktur. B. Kekuatan join tidak boleh kurang dari gaya yang berpotensi menimbulkan sendi plastis pada balok. C. Join harus digunakan sebagai bagian dari kolom. Yang D. Kapasitas kekuatan kolom tidak berkurang karena adanya degradasi kekuatan join. E. Pada gempa kecil dan sedang, join diharapkan masih berperilaku elastis. Kriteria perancangan join akan terpenuhi apabila filosofi desain, kapasitas, dan pendetailan yang baik dilaksanakan dalam perancangan join balok kolom. Gaya geser pada join balok kolom. Berikut gambar portal yang dibebani gaya gempa statik. Yang A. Momen pada portal. Yang B. Gradien momen pada interior join dan gaya geser horizontal dan vertikal pada join. Berikut untuk mencapai tujuan perancangan tersebut, maka join dari rangka harus memenuhi ketentuan tentang kekuatan join dan ketentuan tentang panjang penyaluran tulang tarik. Tipe join balok kolom. Tipe join balok kolom yang A adalah interior dan yang B adalah eksterior dan yang C adalah sudut. Tipe dari join balok kolom standar terdiri atas 3 bagian utama, yaitu join balok kolom interior, yang kedua join balok kolom eksterior, dan yang ketiga join balok kolom sudut. Penulangan geser pada join balok kolom tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Mekanisme struktur diagonal. Mekanisme struktur diagonal adalah mekanisme penahan gaya geser pada join yang dibentuk dari gaya-gaya tekan pada kedua ujung diagonal join. Mekanisme rangka atau truss. Mekanisme rangka merupakan mekanisme yang terbentuk dari tulangan geser join sebagai elemen tekan. Mekanisme rangka bergantung pada transfer gaya akibat kuat lekatan di inti join, tulangan geser horizontal, dan tulangan vertikal kolom. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.